Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam Gerakan Pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar semakin berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri, tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Karena
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hanya di dalam hikmat Tuhan kami boleh mengerti bersama firman yang diberitakan ini. Hamba-Mu, marilah Engkau perlengkapi Tuhan juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa-Mu. Di dalam pemberitaan firman ini, kehidupan kami diperkaya, iman kami dikuatkan untuk selalu taat melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, anak-anak, pemuda, ibu, bapak, opung, oma, opa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun dalam ibadah secara virtual. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah yang sudah saudara-saudara miliki sejauh ini? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Apakah pekerjaan, apakah keluarga, usaha, bisnis, keterampilan, tabungan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, semua yang saudara miliki itu, saudara gunakan untuk apa? Apakah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk berdonasi menolong orang lain, untuk melayani, atau untuk apa?
atau mungkin untuk disimpan. Melalui pembacaan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18, kita ingin merenungkan arti atau makna kehidupan kita di dunia ini. Karena itu mari perhatikan beberapa hal berikut ini. Hal yang pertama, di ayat yang ke-14 disampaikan bahwa Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kata Yunani paredoken itu artinya mempercayakan atau menyerahkan. Berarti harta yang dipercayakan atau harta yang diserahkan itu adalah milik sang tuan. Jadi seperti harta yang dititipkan saja kepada para hambanya. Jadi bukan milik hamba-hambanya. Sekalipun berada di tangan hamba-hambanya, itu bukan milik hamba-hambanya. Harta itu adalah milik sang tuan. Dan harta itu harus digunakan untuk kepentingan sang tuan. Ini catatan penting ya. Harta itu yang merupakan milik sang tuan harus digunakan untuk kepentingan sang tuan atau sesuai keinginan sang tuan. Sang tuan yang memberikan kepercayaan ini ternyata menuntut respon dari para hambanya atas kepercayaan yang ia berikan. Ayat 19 menjelaskan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sang tuan meminta hamba-hambanya sunai relogon, yang berarti sebenarnya melunasi hutang mereka. Tuan itu minta bahwa harta yang dia sudah percayakan, dia sudah serahkan kepada hamba-hambanya itu seperti hutang yang harus dilunasi. Lembaga Alkitab Indonesia atau Alkitab kita pada saat ini mengartikan dengan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Sunairo ini sebenarnya juga berarti menyelesaikan. Logon berarti pertanggungjawaban. Jadi jelas sang tuan menuntut pertanggungjawaban atas harta yang ia percayakan, yang diserahkannya kepada hamba-hambanya. Harta yang ia telah percayakan, harta yang ia serahkan kepada hamba-hambanya itu harus dipertanggungjawabkan. Jika dalam hal ini, jika sang tuan kita artikan sebagai Allah, maka Allah menuntut hartanya dikelola atau digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya. Ayat yang ke-14 bahwa perumpamaan ini dipakai untuk menjelaskan hal kerajaan sorga. Yang kedua, kita perhatikan tentang talenta. Menurut Kamus Alkitab, Ibu Bapak boleh buka di bagian belakang Alkitab, itu ada Kamus Alkitab. Talenta bisa berarti dua, bisa berarti ukuran berat, tetapi bisa berarti juga mata uang. Talenta yang pertama sebagai ukuran berat, talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3000 shikal atau kurang lebih 34 kg. Ya. Tetapi talenta juga adalah jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Dalam Matius 20 ayat 2 kita bisa mendapatkan sebuah pengertian atau pemahaman bahwa 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Nah, kita pakai ini karena konteks pembacaan kita ini adalah orang-orang yang bekerja kepada Tuhan, hamba yang sedang bekerja kepada Tuhan, yang kemungkinan mereka diupah 1 dinar dalam 1 hari. Jika gaji harian seorang pekerja harian sekarang ini di Jawa Barat
itu kira-kira sebesar 100.000 per hari ya. Jawa Barat merupakan provinsi dengan upah minimum provinsi yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi kalau 100.000 per hari, maka satu talenta itu sama dengan 600 juta rupiah. 100.000 kali 6.000. Dan 5 talenta sama dengan 3 miliar. 2 talenta sama dengan 1,2 miliar. 1 talenta tentu sama dengan 600 juta. Ada juga yang menafsirkan 1 talenta itu 1 miliar 95 juta. Waduh, ini sebuah angka yang sangat besar nilainya. Sehingga dapat diartikan bahwa pembagian 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta dari Tuhan kepada hamba-hambanya adalah nilai yang sangat besar. Bukan hanya di mata Tuhan, tetapi juga di mata para hambanya. Apalagi jika kita mengingat dalam Matius 20 ayat 2 itu, bahwa 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Maka 1 talenta, kalau orang dikerja, dibayar, diberi upah 1 dinar 1 hari, oleh karena itu untuk mengumpulkan 1 talenta dia perlu waktu 20 tahun. Bayangkan nih, ya berarti mungkin nabung KPR dapat 1 rumah itu begitu ya, perlu waktu tunggu 20 tahun. Ya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta mesti dilihat dari sudut pandang para hamba-hamba tadi. Di mata mereka 5, 2, dan 1 talenta itu adalah sangat mahal atau berharga, sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Bisa kita sebut sangat berharga atau sangat bernilai. Di mata kita juga sama saat ini. 3 miliar bukan angka yang sedikit, 1 miliar bukan angka yang sedikit, 600 juta juga bukan angka yang sedikit, apalagi dalam kondisi krisis ekonomi pada saat ini. Artinya talenta yang diberikan itu sangat berharga atau sangat tinggi nilainya. Ini catatannya ya, bahwa talenta yang diberikan oleh sang Tuhan itu sangat berharga atau sangat tinggi nilainya. Nah, talenta menurut kamus bahasa Indonesia itu bakat, potensi, keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan secara rohani kita bisa artikan sebagai karunia-karunia rohani. Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu bernubuat, mengajar, memimpin, menasihati, berbagi, bermurah hati. 1 Korintus 12 dan 14 itu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, mengajar, berbahasa roh. 1 Petrus 4 ayat 11 yang menjadi nas pembimbing kita hari ini menyampaikan firman, melayani. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap bakat, setiap potensi atau talenta yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya. Jadi jangan menganggapnya rendah, remeh, dan sepele. Ketiga, respon para hamba dalam pembacaan kita. 2 hamba mengerjakan dan 1 orang hamba tidak mengerjakan. 2 orang hamba memberi respon yang sama, segera pergi dan menjalankan uang itu. Ergasato atau ergastos yang berarti menjalankan, menanamkan modal atau menanamkan uang atau bekerja. Artinya kedua hamba itu langsung bekerja, langsung mengelola, langsung menggunakan harta tuannya agar berlipat ganda, sehingga memang menghasilkan keuntungan masing-masing 5 dan 2 talenta. Hamba yang ketiga juga pergi. Tetapi pergi untuk apa? Dia pergi menggali lubang di dalam tanah dan membuat lubang, kemudian menyembunyikan uang tuannya di situ.
kedua hamba tadi memperlihatkan kesetiaan kepada tuannya dengan bekerja, mengelola, melipat gandakan harta tuannya, sedangkan hamba yang ketiga tidak melakukannya. Nah, siapakah yang dipuji? Siapakah yang berkenan di mata tuannya? Tentu kedua hamba yang bekerja, mengelola, dan melipat gandakan harta tuannya. Mereka mendapatkan pujian dan upah dari tuannya. Mereka disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Ayat 21 dan 23. Sedangkan hamba yang tidak bekerja, mengelola, dan melipat gandakan harta tuannya disebut sebagai hamba yang jahat, malas, tidak berguna, sehingga dia mendapatkan hukuman. Ayat 26 dan ayat 30. Hukuman yang diberikan di ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat seorang teman meninggal dunia, seorang teman lainnya memberikan kesaksian tentang hidup teman ini. Hidup teman yang sudah meninggal itu, dia mengatakan bahwa orangnya sangat baik. Dia sering mengundang kami, begitu katanya ya, saat dia memberikan kesaksian. Dia sering mengundang kami makan di rumahnya. Dia sendiri yang masak semua masakan yang kami makan. Dan kalau kami pulang, kami dibungkuskan makanan. Sudah makan, dibungkus pula. Biasa begitu ya, orang-orang GPIB kan gitu ya. Habis ibadah pasti ada bungkusan, ya, operasi plastik itu namanya biasanya. Nah, sudah dibungkuskan makanan, disamuin atau diamplopin lah, kemudian dibayarin taksi online-nya. Orangnya sangat pemurah, sangat perhatian, sangat peduli, suka menolong, penyayang, dan banyak lagi hal baik yang diceritakan. Saudara-saudara, mendengar hal ini, saya jadi merenung, terutama dengan banyaknya sesama kita yang pergi meninggalkan kita, bahwa hidup bukan hanya soal memiliki banyak hal, tetapi juga membaginya kepada sesama. Bahwa hidup bukan hanya 3M, mencari, memiliki, dan menyimpan, tetapi hidup juga tentang 5M, mencari, memiliki, menyimpan, tetapi juga mengelola dan membagi. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Hidup kita adalah sebuah kepercayaan, kesempatan, anugerah dari Tuhan yang harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pemberi hidup. Bukan sekehendak hati saya, bukan semau gue. Talenta, potensi, bakat, karunia roh, keahlian yang saya punya, yang ibu bapak, saudara-saudara punya, adalah pemberian, adalah titipan. Saya pikir kita sudah menyadari hal ini dengan banyaknya saudara-saudara kita yang meninggal dengan cara yang cukup, bahkan sangat menyedihkan, karena tidak bisa diantar oleh orang-orang atau tidak bisa dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Hidup ini titipan dari Tuhan.
Semua yang kita punya titipan dari Tuhan yang harus digunakan sesuai dengan rencana dan karya Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya, yaitu damai sejahteranya untuk semua orang, bahkan untuk semua ciptaan. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Usia yang sangat lanjut, sebuah pelkat yang memang berusia sangat lanjut, sehingga memang pelkat Gerakan Pemuda ini harus menjadi pelkat yang lebih dewasa. Anggota-anggotanya juga begitu. Anggota-anggotanya menjadi pemuda-pemuda yang lebih dewasa, pemuda-pemuda yang lebih bijaksana. Di masa sulit ini harus berbuat sesuatu, jangan diam saja. Bahwa saudara-saudara pemuda harus bersyukur bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, potensi yang luar biasa. Saudara-saudara itu adalah orang-orang yang kreatif, inovatif dan dinamis, bukan kaum mager atau kaum rebahan yang tinggalnya cuma di dalam kamar, yang bergeraknya cuma jempol doang. Saudara-saudara itu orang-orang yang luar biasa, yang dikaruniai oleh Tuhan banyak hal hebat atau luar biasa dalam diri saudara-saudara. Dan oleh karena itu, di tengah-tengah situasi hidup yang sulit ini, saudara-saudara harus menunjukkan karya. Tema di hari ulang tahun ke-71 ini adalah berkarya tanpa batas. Di mana-mana kita dibatasi, gerak kita dibatasi, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Namun bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara pemuda sebagai orang-orang yang diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, potensi yang luar biasa, mari berkarya bagi gerejamu. Bantulah gerejamu dalam pelayanan, karena sejatinya kalian adalah gereja. Buatlah sesuatu yang berguna bagi kehidupan sesama di masa-masa sulit ini. Banggakanlah orang tuamu dengan prestasimu. Senangkanlah Tuhan dengan kebaikan hati dan kesetiaanmu. Singkatnya, di hari ulang tahun ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, bagi pengurus dan bagi seluruh anggota pemuda Gerakan Pemuda GPIB di mana saja, jadikan hidupmu berguna dan bermanfaat untuk Tuhan, untuk sesama, untuk semua ciptaan. Perenungan penting di tengah-tengah kesulitan dan kesedihan sepanjang pandemi COVID-19 ini adalah apakah saya dan saudara-saudara hidupnya sudah bermanfaat atau berguna bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi ciptaan. Apakah talenta yang sudah saya gunakan untuk menolong orang lain, atau sudah saya gunakan untuk menolong orang lain? Apakah saya sudah berbagi dengan sesama? Bukan tentang apa yang saya miliki, apa yang saya simpan, apa yang saya punya, pencapaian apa yang saya sudah peroleh, tetapi sejauh mana hidup saya sudah berguna atau bermanfaat. Di tengah-tengah kesulitan ini, ada banyak orang yang memberikan contoh kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya tentang apa yang saya punya, apa yang saya simpan, tetapi apa yang saya sudah bagi. Ada orang yang membagi-bagikan uang 100.000 di perempatan jalan untuk PPKM katanya. Ada kepala Satpol PP sambil memberikan pengarahan penjelasan dan mengatakan sabar ya, memberikan bantuan sembako kepada para pedagang. Ada pengusaha yang menyumbangkan oksigen bertonton.
Ada lembaga agama yang menyumbangkan beras bertonton dan mereka nggak ribut di sosial media. Dan yang paling mengharukan adalah ada seorang dokter paru-paru yang ketika dia harus memakai ventilator, dia katakan begini, saya tidak usah, lebih baik untuk orang itu saja. Saya tidak perlu ventilator. Saya tahu kondisi saya sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan betul, dia tidak bisa tertolong karena dia memilih untuk menyerahkan ventilator yang ia gunakan kepada orang lain yang juga membutuhkan hal yang sama. Dia meninggal dan orang lain hidup. Sehingga ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa, opung yang kekasih dalam Yesus Kristus, 3 catatan penting buat saya dan saudara-saudara ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini adalah: 1, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Yang kedua, semua yang kita miliki dipercayakan oleh Tuhan untuk digunakan, dikelola, dikembangkan. Bukan diberikan atau dipercayakan oleh Tuhan hanya untuk dimiliki, disimpan sendiri. Bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, melainkan menggunakan, mengelola, mengembangkan, dan membaginya kepada sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menuntut kesetiaan dan pertanggungjawaban kita. Ayat 21, kata Tuhan kepada hambanya yang setia itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tentu kita juga ingin memperlihatkan kesetiaan seperti itu, pertanggungan jawab seperti itu. Apakah kita setia dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Roma pasal 14 ayat 12 menyatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya membayangkan begini, Ibu Bapak, Saudara, ketika saya meninggal dan saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, Tuhan tidak tanya saya, Lilis, apa yang kau sudah punya? Berapa rumah? Berapa mobil? Berapa hartamu? Saya membayangkan dan merenungkannya begitu. Tuhan tidak tanya itu. Tapi Tuhan tanya, Lilis, apa yang sudah kau kerjakan? Mana kesetiaanmu untuk saya? Berapa banyak orang yang sudah kau layani? Berapa banyak orang yang sudah kau tolong? Apa yang kau lakukan untuk menolong orang di masa-masa sulit mereka? Apakah engkau banyak mengasihi orang atau tidak? Itu yang saya bayangkan ketika saya harus memberikan pertanggungan jawab hidup saya kepada Tuhan. Dan semoga melalui firman Tuhan hari ini kita lebih bersyukur, kita lebih menjadikan hidup kita berarti, bermanfaat, berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yang kau terima
percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, marilah kita membawa pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan, kekuatan, keselamatan yang kami terima dari-Mu di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kami percaya Engkau selalu menopang hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau mengendalikan alam semesta ini. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang ditaburkan dalam ibadah ini. Kiranya kami dapat memanfaatkan segenap potensi atau talenta kami seperti yang Engkau ingini. Kami bersyukur sebagai gereja-Mu atas pemeliharaan-Mu bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang hari ini kami rayakan hari ulang tahunnya yang ke-71. Semoga Pelkat Gerakan Pemuda di seluruh jemaat GPIB, termasuk di GPIB Peniel Yuda Wiogra Dayakolot, semakin menggunakan talenta yang dimiliki sesuai kehendak Tuhan. Jadikan pemuda-pemuda kami menjadi warga gereja yang mengabdi, sehingga hidupnya membanggakan dan berguna bagi sesama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Yesus, Kepala Gereja, kami terus mendoakan gereja-gereja-Mu dalam panggilan dan pengutusan di dunia ini, agar gereja-gereja-Mu dapat terus menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi semua ciptaan, khususnya jemaat-jemaat GPIB, lebih khusus lagi GPIB Peniel Yuda Wiogra Dayakolot. Kiranya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami terus ditopang oleh kuasa-Mu dan dimampukan oleh-Mu untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, unit-unit misioner, pemandu pujian, pemain musik, multimedia, presbiter bertugas saat ini, supaya Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam setiap tugas pelayanan yang dilaksanakan. Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan sehingga boleh melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Berkatilah hidup mereka bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, agar di tengah-tengah pandemi ini kami tetap saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan,
kami mendoakan para pemimpin bangsa, TNI, Polri, tenaga kesehatan, staf rumah sakit, supir ambulans, petugas pemakaman, Satgas COVID-19, para relawan yang terus mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dan saudara-saudara kami yang terpapar, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, mari kuatkan setiap mereka bersama dengan keluarga, dan biarlah pengabdian mereka menjadi pelayanan untuk warga masyarakat dan sesama kami yang membutuhkan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dalam semangat gotong royong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lainnya. Karuniakanlah kedamaian dan kerukunan di negara kami. Jauhkan daripada kami perpecahan di tengah-tengah kesulitan yang kami rasakan, tetapi eratkan rasa persaudaraan kami untuk mengesampingkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kemanusiaan di atas segala-galanya. Kami terus berdoa untuk proses vaksinasi yang berlangsung di seluruh daerah, kiranya boleh berjalan dengan baik atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia, dan juga program-program ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah, kiranya yang menyalurkan Engkau berikan kejujuran sehingga dapat menyalurkan bantuan dengan adil bagi masyarakat yang membutuhkan. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau peduli pada setiap orang yang lemah, yang sakit, yang berduka dan dalam pergumulan. Tolonglah sembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar dan juga yang sakit. Secara khusus kami berdoa buat jemaat kami yang sedang berada dalam pemulihan, Bapak E. Surbakti, Bapak S. Sianturi, Saudara Mary Kaulur, Ibu Diaken Erlita Tarigan. Tuhan menopang mereka sekalian, memberikan kesembuhan dalam hidup mereka. Tuhan, tolonglah Engkau hiburkan saudara-saudara kami yang berduka. Ya Roh Kudus, kuatkan mereka sehingga mereka selalu percaya Engkau akan senantiasa bersama-sama mereka. Ya Tuhan, tolonglah kuatkan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan dan dalam pergumulan. Topangan-Mu, kuasa dan kasih-Mu kiranya melingkupi mereka selalu. Tuhan, mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Engkau yang mengenal masing-masing mereka, Engkau yang mendengar seruan, harapan, dan kerinduan mereka sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa menopang jemaat-Mu dengan kuasa dan kasih-Mu, memberikan perlindungan, kesehatan dan rezeki di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga E. Pangaribuan dan keluarga S. Hutagaul. Kasih setia Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini. Ya Tuhan, sumber hidup, kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun, baik perkawinan dan kelahiran selama sepekan ini. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Julien H. Palandeng, Saudara Patricia Solaulu,
Oma Budianti, Bapak Anang Iwan Sinaga, Ibu Tiur M. Sitio Boru Pakpahan. Mari Tuhan Engkau berkati Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih kami dalam kehidupan mereka, dalam anugerah pertambahan usia. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka, dan mereka juga dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup yang Tuhan karuniakan. Allah yang Maha Kasih, Engkau juga memberkati GPIB, gerejamu, dalam menjalankan panggilan dan keputusannya, secara khusus dalam mempersiapkan persidangan sinode ke-21 di bulan Oktober yang akan dilaksanakan secara luring di Surabaya dan juga daring di Mupel-Mupel. Tentu ini bukan hal yang mudah. Kami percaya persiapan-persiapan yang terus dilakukan dan disempurnakan akan Engkau berkati panitia majelis sinode dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap pihak yang terlibat di dalamnya, supaya persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kepadamu ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur dan amplop syukur HUT Pelkat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat sekalian. Semuanya
marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi kami dengan kasih-Mu, inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
serta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPGPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang harus terjadi, kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GP-GPIB sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan menemukan firman Tuhan, menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujud nyatakan nilai kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP Mupal, saling menopang, saling menguatkan, agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPGPIB. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia
Mari melanjutkan kehidupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.